berjumpa lagi dengan saya Puji Astuti, masih di kelas membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mengikuti program-program yang ada di kelas saya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada teman-teman yang baru mengikuti kelas saya ini. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Saya adalah owner dari lembaga bimbingan belajar Binuri Learning Center. Sekedar informasi saja bahwa saya sudah berkecimpung di bisnis bimbingan belajar ini sejak tahun 2010. Nah, jadi bimbingan belajar Binuri Learning Center itu sudah berdiri sejak tahun 2010. Pada awal pendiriannya, bisnis ini, bimbingan belajar ini ya, diberi nama Bimbingan Belajar Nurul Iman. Karena memang lokasi atau tempat saya mendirikan bimbingan belajar ini adalah di Majelis Taklim Nurul Iman, yaitu milik ayah saya. Nah, awal pendiriannya itu memang saya memfokuskan untuk memberikan bimbingan belajar pada tingkat sekolah dasar saja. Namun seiring perkembangan waktu dan banyaknya animo dari berbagai tingkat atau berbagai jenjang sekolah, akhirnya saya membuka dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian selanjutnya ada taman kanak-kanak, ada juga kelas pra SD, yaitu kelas yang berisi siswa-siswi yang mungkin sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak, namun pada saat mengikuti pendaftaran online atau PPDB ke jenjang SD ternyata memang belum memenuhi syarat. Jadi di kelas pra SD ini siswa-siswinya saya ajarkan atau saya perkenalkan tentang materi-materi yang ada di sekolah dasar nantinya. Kemudian setelah pra SD ada jenjang sekolah dasar. Di sekolah dasar ini ada tiga ya, yaitu untuk jenjang sekolah dasar tingkat 1 yaitu dari kelas 1, 2, 3. Kemudian sekolah dasar tingkat 2 yaitu kelas 4, 5, dan sekolah dasar tingkat 3 yaitu untuk kelas 6. Di mana setiap tingkatan ini ada metode dan pembelajaran khusus yang kami berikan. Sebagai contoh, untuk sekolah dasar tingkat ketiga yaitu untuk kelas 6, di mana kita lebih berfokus kepada persiapan siswa-siswi untuk mengikuti ujian sekolah gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, sebagai informasi bahwa untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau SMP itu kita juga membuka kelas untuk sekolah dasar Islam terpadu dan juga sekolah ibtidaiyah. Begitu juga untuk SMP kita buka juga sekolah madrasah sanawiyah atau juga sekolah menengah pertama Islam terpadu atau SMPIT. Nah, sekarang juga kita membuka beberapa kelas private ya. Di antaranya adalah private bahasa Inggris untuk sekolah dasar, kemudian private bahasa Inggris untuk sekolah menengah, dan private bahasa Inggris untuk umum yang bisa diikuti oleh karyawan dan karyawati atau bagi adik-adik kita yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi seleksi ke perguruan tinggi negeri itu, atau mengikuti tes seleksi apapun ya, seperti sekolah kedinasan, CPNS dan sebagainya. Nah, ada juga matematika. Nah, matematika ini juga kita membuka kelas untuk matematika dasar dan matematika lanjutan. Ya, matematika lanjutan itu bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi atau juga oleh karyawan dan karyawati.
Memang dalam membuka kelas ini kita tidak serta-merta membukanya secara sekaligus, tapi bertahap gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini Binuri Learning Center sudah mencoba membuka beberapa cabang ya, antara lain ada di Bekasi, kemudian ada di Depok, dan juga ada di Tangerang ya. Tangerang itu di daerah Ciledug ya. Nah, kemudian di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar ya kepada khususnya Arkademi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung dan mengisi materi kita berbagi ilmu dan sebagainya, juga atas support dari tim, baik itu tim maintenance, tim finance, ataupun seluruh tim hingga detik ini sampai terwujudnya atau terrealisasinya video demi video. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung mungkin masih agak bingung, video yang saya upload ini durasinya mungkin hanya 1 jam ya, dan berisi tentang Q&A atau pertanyaan yang kita kumpulkan itu berasal dari pertanyaan teman-teman seputar materi ya. Jadi seputar bisnis, seputar bagaimana membangun bimbingan belajar, bagaimana mengelolanya, dan juga bagaimana kita melakukan pemasaran dan sebagainya ya. Nah, untuk video setiap minggunya yang akan kita upload adalah Q&A yang berisi 5 pertanyaan dari teman-teman ya, dan kelima pertanyaan ini bisa dikategorikan sebagai perwakilan dari beberapa pertanyaan yang mungkin serupa, kemudian kita rangkum dan akhirnya kita jadikan video seperti ini, dimana isinya adalah penjelasan atau juga sharing dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja di pertanyaan yang pertama. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa itu pemasaran jasa? Ya, kenapa pemasaran jasa ya? Karena bimbingan belajar ini termasuk ke dalam kategori usaha di bidang jasa ya. Berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa bidang usaha itu ada 2, yaitu usaha yang bergerak di bidang barang dan juga usaha yang bergerak di bidang jasa. Usaha yang bergerak di bidang barang tentu saja itu menghasilkan barang-barang atau ada bukti konkretnya. Sedangkan untuk usaha di bidang jasa dia tidak berbentuk barang, tapi hasil atau manfaatnya dapat dirasakan. Contoh seperti di bidang tenaga medis, kemudian keamanan, kemudian kita sebagai pendidik gitu ya. Ya, baik. Jadi pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan oleh pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, tidak dapat didengar, atau tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Dari jasa merupakan tindakan atau kegiatan yang mencakup semua aktivitas yang outputnya berupa kinerja atau hasil yang diterima oleh pelanggan atau konsumen, di mana antara pelanggan atau konsumen dan produsen atau pihak pemberi jasa memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal tersebut dapat terlihat dalam nilai tambah value yang diberikan oleh produsen atau pihak pemberi jasa kepada pelanggan atau konsumen dalam bentuk kenyamanan, hiburan kecepatan, dan juga kesehatan. Pemasaran jasa merupakan disiplin ilmu yang mungkin masih relatif baru. Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan sangat cepat dalam pertumbuhannya. Pertumbuhan tersebut akibat dari tuntutan dan perkembangan teknologi. Nah,
teman-teman juga bisa mencari referensi tambahan mengenai pengertian dasar dari pemasaran jasa. Bisa menurut Lutfi Wadi yang menjelaskan bahwa pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Yazid, pemasaran jasa merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan semua pihak dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial dalam merumuskan maupun mendukung pelaksanaan pemasaran yang berorientasi kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Nah, sedangkan menurut Daryanto, pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji. Janji-janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga. Kerangka kerja strategis diketahui sebagai service triangle yang memperkuat pentingnya orang dalam perusahaan dalam membuat janji mereka dan sukses dalam membangun customer relationship. Selanjutnya, saya akan coba menjabarkan juga apa tujuan dari pemasaran jasa. Ada dua tujuan pemasaran jasa, yaitu commercial service dan non-profit service. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini saya akan coba menjelaskan. Jadi untuk commercial service atau profit service, jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya apa? Ada cuci mobil ya, di mana jasa cuci mobil ini bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara mencucikan mobil konsumen. Kemudian yang kedua adalah non-profit service. Jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Contohnya apa? Museum, ya kan? Di mana jasa ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen museum tanpa fokus kepada mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, sementara itu apa sih karakteristik dari pemasaran jasa? Berdasarkan referensi buku yang saya baca, yaitu menurut Nasution, ada 4 karakteristik pemasaran jasa yang perlu diketahui. Yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa bersifat tidak berwujud artinya tidak dapat melihat, tidak dapat mencium, tidak dapat meraba, tidak dapat mendengar, dan tidak dapat merasakan namun bisa merasakan hasilnya sebelum mereka memutuskan untuk membelinya. Nah, nilai tidak berwujud dari jasa dapat berupa kenikmatan, rasa aman, serta kepuasan dari si konsumennya atau customernya. Untuk mendapatkan semua itu, biasanya konsumen akan mencari terlebih dahulu informasi dari jasa yang akan digunakannya, seperti lokasi, harga, serta bentuk pelayanan yang akan diberikan. Yang berikutnya, yang kedua, adalah inseparability, ya, atau tidak dapat dipisahkan. Artinya, jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen terjadi ketika jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika konsumen membeli suatu jasa, maka ia akan berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa. Kemudian yang ketiga adalah variability atau heterogeneity atau yang berubah-ubah. Nah, jasa yang diberikan seringkali berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikannya, kapan dan di mana penyaji jasa tersebut dilakukan. Konsumen sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan suatu jasa biasanya akan meminta pendapat dari orang lain. Oleh karena itu, penyedia jasa akan terus berlomba-lomba menawarkan variasi jasa
dengan kualitas yang baik guna menciptakan kepuasan dari konsumennya. Yang keempat adalah perishability atau tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, jasa berbeda dengan barang, karena biasanya barang dapat disimpan dan digunakan berulang-ulang kali. Maka tidak demikian dengan jasa. Apabila jasa tidak langsung digunakan, maka jasa tersebut akan selalu atau akan berlalu begitu saja. Suatu jasa yang diberikan oleh penyedia jasa tergantung dari permintaan pasar yang berubah-ubah. Nah, yang berikutnya adalah kita mau membahas tentang jenis-jenis pemasaran jasa, ya. Di sini juga saya mendapatkan referensi dari tokoh penggerak ekonomi di Indonesia, yaitu Bapak Ciptono, yang mengklasifikasikan pemasaran jasa menjadi 7 kriteria. Apa saja? Yang pertama adalah segmen pasar. Berdasarkan pada segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen akhir, contohnya asuransi jiwa dan pendidikan, dan jasa kepada organisasi, contohnya jasa akuntansi dan perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa konsultasi hukum. Yang kedua adalah tingkat keberwujudan. Nah, kriteria untuk tingkat keberwujudan ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria tersebut, jasa dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah rented goods service. Nah, dalam jenis ini konsumen hanya menyewa dan menggunakan produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu dan selama jangka waktu tertentu. Misalnya penyewaan mobil, VCD, hotel, villa, apartemen, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah owned goods service. Barang-barang yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan, atau ditingkatkan, dan dipelihara oleh perusahaan jasa. Jenis ini juga menyangkut perubahan bentuk barang yang dimiliki oleh konsumen. Contohnya jasa reparasi, ya, pada arloji, reparasi sepeda motor, reparasi komputer, ya, kemudian ada pencucian mobil, ada perawatan, rumput lapangan, golf, laundry, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah non-good service. Jasa ini adalah jasa personal yang bersifat intangible yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya adalah supir, pengasuh bayi, dosen, tutor, pemandu wisata, ahli kecantikan, dan lain sebagainya. Ya, yang berikutnya adalah keterampilan penyedia jasa. Berdasarkan tingkat keterampilan jasa terdiri dari jasa profesional, contohnya adalah konsultan manajemen, konsultan pajak, konsultan hukum, dokter, perawat, arsitek, dan lain-lain, yang memiliki pelanggan yang selektif. Dan ada juga jasa non-profesional, misalnya supir taksi atau security. Nah, apa saja sih tujuan organisasi jasa? Ya, jadi tujuan organisasi jasa itu yang pertama adalah perumahan atau penginapan yang mencakup penyewaan apartemen, villa, hotel, motel, dan rumah. Yang kedua adalah operasi rumah tangga, meliputi perbaikan rumah, reparasi peralatan rumah tangga, pertanaman, household cleaning, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rekreasi dan hiburan, penyewaan dan reparasi peralatan yang digunakan untuk aktivitas rekreasi dan hiburan, serta administrasi untuk hiburan, untuk pertunjukan, dan juga untuk rekreasi. Yang keempat adalah personal care, mencakup laundry dan perawatan kecantikan. Ada juga yang kelima adalah perawatan kesehatan, meliputi segala macam jasa medis dan kesehatan. Yang keenam adalah pendidikan swasta. Yang ketujuh, bisnis dan jasa profesional lainnya, meliputi biro hukum, konsultasi pajak, konsultasi manajemen dan akuntansi, serta jasa komputerisasi. Nah, yang kedelapan adalah asuransi.
perbaikan, dan jasa komersial lainnya seperti asuransi perorangan dan bisnis, jasa kredit dan pinjaman, konseling, investasi, dan pelayanan pajak. Yang kesembilan adalah transportasi, meliputi jasa angkutan dan penumpang baik melalui darat, laut, dan udara, serta reparasi dan penyewaan kendaraan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah strategi pemasaran apa yang cocok untuk bidang usaha jasa? Strategi yang cocok untuk bidang usaha jasa. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa strategi untuk pemasaran jasa. Di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah rantai laba jasa. Dalam bisnis jasa, pelanggan dan karyawan jasa lini depan berinteraksi untuk menciptakan jasa. Hasilnya, interaksi efektif bergantung pada keahlian karyawan jasa lini depan dan proses pendukung yang menyokong para karyawan. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus memusatkan perhatian pada keduanya, pelanggan dan karyawan, ya, agar berhasil tentunya. Perusahaan jasa memahami rantai laba rugi atau service profit chain yang menghubungkan laba perusahaan jasa dengan karyawan dan juga kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah dengan mengelola diferensiasi jasa. Perusahaan jasa bisa mendiferensiasikan antara jasa mereka dengan memiliki orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan yang lebih mampu dan dapat diandalkan. Melalui pengembangan fisik atau secara lingkungan fisik ya yang baik, di mana produk jasa dihantarkan, atau dengan merancang proses penghantaran yang baik. Yang ketiga, mengelola kualitas jasa. Perusahaan jasa dapat mendiferensiasikan dirinya dengan mengantarkan kualitas yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan pesaingnya, di mana penyedia jasa harus mengidentifikasi apa yang diharapkan pelanggan sasaran terhadap kualitas jasa. Yang keempat, dengan mengelola produktivitas jasa. Dengan biaya yang meningkat cepat, perusahaan jasa mendapat tekanan besar untuk meningkatkan produktivitas jasa. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti melatih karyawan lama dengan lebih baik atau mempekerjakan karyawan baru yang akan bekerja lebih keras atau lebih terampil. Meningkatkan kuantitas jasa mereka dengan mengurangi sejumlah kualitas jasa. Juga dapat mengindustrialisasi jasa dengan menambahkan perlengkapan dan menetapkan standar produksi. Dan yang terakhir, penyedia jasa dapat mempergunakan kekuatan teknologi. Secara garis besar, strategi pemasaran hadir dengan tujuan untuk mempertemukan hasil atas produk yang telah dibuat pada pelanggan atau konsumen sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Pada umumnya, karakteristik strategi dalam memasarkan produk atau jasa sifatnya tidak berwujud dan tidak menjadi kepemilikan seutuhnya. Maka dari itu, pemasaran dalam perusahaan saja bisa mencakup promosi atau banyak pelayanan seperti halnya rumah sakit, sekolah, tempat hiburan, bank, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, kegiatan yang dilakukan ini mencakup pada kepuasan atas konsumen. Nah, pemasaran jasa yakni pembuatan perencanaan yang sifatnya menyeluruh dan berhubungan dengan usaha layanan jasa dan mengubah konsumen potensial untuk menikmati produknya. Dalam menjalankan pemasaran bidang jasa ini tidak lepas dari pembuatan anggaran secara khusus untuk melakukan kegiatan promosi.
Setiap elemen yang dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran jasa harus direncanakan dengan matang. Seperti hal yang tadi sudah saya sampaikan ya. Namun dalam menjalankan kegiatan pemasaran, kalian juga harus mengetahui beberapa pendukung untuk keberhasilan dari kegiatan pemasaran tersebut. Apa saja pendukung atas keberhasilan dari kegiatan pemasaran itu? Nah, yang pertama adalah prosedur yang tertib untuk diikuti. Jadi membuat strategi pemasaran harus mengikuti prosedur pendukung agar bisa mendapatkan keberhasilan atas layanan jasa tersebut. Cara ini dapat dilakukan supaya kegiatan promosi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Hal seperti ini berguna untuk menjaga kepercayaan dari para pelanggan atas perusahaan jasa. Dengan demikian, tawaran jasa yang kalian berikan bisa dipertimbangkan dan bisa jadi memutuskan untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah tenaga profesional. Nah, prosedur yang dapat dilakukan dalam pendukung keberhasilan dari kegiatan pemasaran perusahaan jasa yaitu dengan mengadakan tenaga profesional. Tenaga profesional ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran, seperti halnya customer service ataupun pihak penawaran jasa lainnya. Sehingga dengan kelengkapan dari tenaga profesional ini mampu membuat branding bagi perusahaan kalian. Tentunya memiliki sifat kompeten sebagai tenaga profesional. Nah, yang ketiga adalah feedback dari konsumen. Jadi menjalankan strategi pemasaran untuk menawarkan jasa dengan cara baik dan benar dapat menciptakan kepuasan dan kenyamanan bagi pelanggannya, sehingga kalian akan mendapatkan penilaian secara positif, di mana dapat membangun citra terhadap perusahaan dalam bentuk feedback dari pelanggan. Jadi bermanfaat untuk perusahaan kalian juga. Lantas bagaimana cara menjalankan strategi memasarkan perusahaan jasa? Ada beberapa cara yang dapat kalian gunakan untuk menjalankan strategi dalam memasarkan jasa dan bisa untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama tentu saja menjalin hubungan baik bersama pelanggan. Strategi pemasaran yang paling ampuh yaitu dengan menjalin hubungan baik bersama para pelanggan dari perusahaan jasa. Dalam hal ini, kalian bisa mengenalkan layanan jasa tadi dari perusahaan kalian dan tentu saja lebih menghemat biaya iklan. Selain itu, dengan kalian loyal pada pelanggan, bisa menjalin hubungan baik untuk kedepannya, sehingga mampu mendatangkan konsumen lebih banyak lagi untuk menggunakan layanan jasa kalian. Nah, yang berikutnya adalah dengan mengetahui target market pada konsumen. Jika kalian sudah mengetahui target dari sasaran jasa kalian, maka akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Hal ini juga dapat memberikan dampak dalam jangka panjang bagi pelanggan untuk menggunakan jasanya kembali. Pada dasarnya, hampir semua konsumen tentu tidak mau menunggu ya kan? Apalagi dalam waktu yang lama ketika konsumennya ini sedang meminta pelayanan, sehingga kesigapan kalian adalah salah satu poin penting dalam memenuhi keinginan dari para konsumen itu. Yang ketiga adalah melakukan promosi menggunakan internet. Nah, strategi pemasaran digital cukup ampuh dalam mengenalkan perusahaan jasa dalam meningkatkan penjualan. Sekarang ini perkembangan teknologi makin canggih dan secara otomatis akan berpengaruh besar bagi perusahaan pemasaran secara digital. Melakukan promosi secara konvensional tentu juga penting ya teman-teman ya.
Meskipun pemasaran digital mampu menjangkau lebih banyak konsumen yang tidak dapat terjangkau secara fisik, strategi ini juga memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen dalam mendapatkan layanan dengan respon cepat tanpa harus mengantri di perusahaan fisiknya. Yang keempat, memutuskan pemilihan lokasi yang strategis. Dalam membangun perusahaan, apapun bisnisnya, sangat penting mempertimbangkan lokasi keberadaan dari perusahaan tersebut. Hal ini akan berhubungan dengan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pemasaran agar jauh lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan memiliki lokasi yang strategi, konsumen bisa menemukan lokasinya secara mudah dan pastinya tidak sulit untuk dijangkau. Sehingga besar kemungkinan penjualan produk jasa kalian dapat dibeli oleh para konsumen dan lokasi strategis bisa mendatangkan pelanggan kembali yang sebelumnya sudah menggunakan jasa tersebut. Yang kelima, tetap menjalankan strategi secara konvensional. Strategi pemasaran dalam mengenalkan perusahaan harus dengan seimbang, baik itu secara online ataupun offline. Jadi tidak hanya mengedepankan pemasaran pada media digital saja yang dianggap jauh lebih murah. Namun kalian juga bisa menawarkannya secara offline. Cara pemasaran offline seperti halnya mengikuti acara pameran ataupun event tertentu yang bisa mengenalkan dan menjual layanan jasa dari perusahaan kalian. Tentu kalian juga bisa dengan melakukan strategi promosi secara rutin dan kreatif, sehingga para konsumen tidak bosan melihatnya, dan buatlah sistem promo ataupun diskon untuk menarik daya minat dari konsumen. Nah, yang keenam, menonjolkan keunggulan perusahaan jasa sebagai strategi pemasaran. Salah satu strategi dalam memasarkan produk ataupun jasa yang sangat ampuh yaitu menunjukkan apa kelebihan dari perusahaan jasa milik kalian. Di era yang penuh dengan persaingan ini harus menunjukkan ide kreatif dan inovatif dalam memamerkan atau dalam memasarkan perusahaan jasa kalian. Jika tidak, maka siap-siap saja kalian untuk kalah saing dengan yang lain. Terlebih apabila kompetitor yang kalian dapati itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan jasa kalian. Maka sangat penting kalian memasarkan perusahaan jasa dengan menawarkan keunggulan atas pelayanan jasa yang kalian berikan. Selain itu, saya juga akan memberikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan marketing untuk bisnis jasa. Ya kan, bisnis jasa itu merupakan bisnis yang menjual layanan kepada para konsumen yang membutuhkan. Berbeda dengan bisnis yang menjual barang, bisnis jasa menyediakan produk yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun bagi konsumen yang menggunakannya. Jika bisnis produk atau barang dapat dimiliki konsumen setelah terjadinya transaksi, berbeda halnya tentu dengan bisnis jasa yang hanya bisa memberikan kualitas pelayanan yang diharapkan pelanggan setelah mereka melakukan transaksi walaupun tidak dapat memiliki pelayanan tersebut seterusnya. Nah, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan marketing bagi bisnis jasa? Yang pertama adalah memberikan pelayanan secara efisien. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan klien atau customer, secara tidak langsung kalian mampu mempengaruhi klien tersebut untuk kembali menggunakan jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua, peran staf membangun citra. Staf merupakan wujud nyata dari orang yang akan menjalankan jasa yang ditawarkan. Untuk itu dibutuhkan kinerja staf yang baik untuk dapat menentukan citra dari perusahaan.
Apabila citra perusahaan baik, maka klien akan percaya terhadap jasa yang kalian tawarkan tentunya. Yang ketiga adalah persaingan harga. Tinggi rendahnya harga yang ditawarkan sebaiknya disesuaikan dengan besar kecilnya manfaat yang diperoleh klien dari produk jasa yang kita tawarkan. Semakin besar manfaat atau nilai yang kita rasakan atau yang dirasakan oleh konsumen, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan oleh si kliennya ini. Hal ini juga harus dibandingkan dengan pesaing sejenis. Yang keempat, perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, untuk menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan solusi terbaik bagi para klien, tidak ada salahnya konsultasikan juga mengikuti teknologi dan inovasi yang sedang berkembang. Dengan teknologi yang semakin maju, kita juga bisa memberikan pelayanan yang cepat bagi klien dan juga solusi bisnis yang komprehensif. Yang kelima, penyesuaian budaya yang berkembang. Peluang pasar bisnis juga bisa dipengaruhi dengan budaya yang berkembang saat ini. Hal ini harus bisa dipahami dan dimanfaatkan sebagai peluang bisnis yang ditawarkan kepada klien. Strategi pemasaran untuk bisnis jasa itu antara lain yang pertama adalah mencari database klien. Nah, poin pertama ini adalah poin yang cukup sulit, apalagi harus memulai dari awal. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara mencari data-data perusahaan yang ada di website internet. Pada umumnya saat ini semua perusahaan, terutama perusahaan yang cukup besar, sudah memanfaatkan internet. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan putus asa untuk selalu mencari database yang baru. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada calon klien. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada calon klien. Antara lain adalah dengan mengadakan pertemuan atau juga melalui telepon. Seringkali calon klien sudah jenuh jika dilakukan follow up atau penjelasan mengenai jasa melalui telepon. Oleh karena itu, sebisa mungkin dilakukan pertemuan dengan calon klien, apalagi jika jasa yang kita tawarkan ini adalah cukup besar. Yang ketiga adalah menggunakan internet marketing. Jadi salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan adalah dengan internet marketing. Dengan menampilkan jasa yang ditawarkan pada situs jejaring sosial, maka calon klien juga dapat melihat apa yang ditawarkan. Selain itu, kita juga dapat melihat pesaing kita menawarkan jasa apa saja. Hal ini bertujuan agar kita aware bahwa semakin hari bisnis jasa berkembang. Kita harus dapat menjadi lebih baik dari apa yang pesaing tawarkan. Nah, dengan demikian tentu saja kita mengharapkan bahwa akan mendapatkan benefit yang lebih setelah kita memahami strategi macam apa atau jenis strategi apa yang cocok untuk pemasaran jasa. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan? Ya, jadi bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan? Nah, di era modern yang sudah dipengaruhi oleh kencangnya arus globalisasi ini, membuat kita menyadari bahwa adanya perubahan yang signifikan di segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, di mana sekarang dapat kita lihat sendiri bahwa adanya perubahan yang signifikan di segala aspek kehidupan. Ya, jadi kita ketahui bersama bahwa lembaga-lembaga pendidikan pun kini melakukan pemasaran dalam kegiatan pelaksanaannya. Pendidikan yang selama ini identik dengan lembaga yang biasanya dinaungi oleh pemerintah dan bersifat non-profit
atau tidak mencari untung mulai dari jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang memberikan jasa berupa pemberian ilmu yang menghasilkan yang hasilnya tentu tak kasat mata atau tidak berwujud ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak instansi-instansi pendidikan yang muncul dengan inovasi-inovasi yang semakin maju dan modern. Hal ini membuat beberapa pihak merasa bahwa bidang pendidikan pun merupakan hal yang pas untuk dijadikan sebagai bisnis dengan untung yang menjanjikan. Faktor pendorong lainnya adalah karena masyarakat luas juga sudah menyadari tentang pentingnya pendidikan. Oleh sebab itu, semakin banyaklah lembaga pendidikan yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dengan memasarkan jasa pendidikan mereka dengan cara yang beragam dan berbeda-beda serta inovatif. Pemasaran jasa pendidikan adalah kegiatan promosi yang menginformasikan dan memperlihatkan produk dan jasa yang kita miliki kepada calon konsumen. Pemasaran jasa pendidikan tersebut dilakukan oleh manajemen pemasaran yang bertujuan untuk menarik calon siswa untuk belajar di lembaga pendidikan yang mereka bangun. Proses sosial yang sekaligus manajerial ini atau pemasaran jasa pendidikan dilakukan dengan cara membentuk strategi jitu yang dirasa ampuh dalam menarik minat para calon konsumennya. Hal tersebut dapat kita lihat biasanya saat musim penerimaan peserta didik baru. Banyak wali dari suatu instansi pendidikan yang datang ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan sekolahnya. Contohnya pihak marketing SD swasta A mendatangi SD swasta B untuk melakukan promosi yang menunjukkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sekolahnya. Mulai dari menginformasikan tentang gedung sekolah, fasilitas yang dimiliki, guru dengan kredibilitas yang tinggi dan dapat dipercaya, serta keuntungan-keuntungan yang akan didapat apabila calon siswa bersekolah di instansi pendidikannya. Hal tersebut merupakan pemasaran jasa pendidikan yang sudah lumrah terjadi di sekitar kita. Kegiatan pemasaran jasa pendidikan tentu saja bukan kegiatan yang sepele. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan strategi yang jitu, matang, dan sesuai dengan target pasarnya. Kemampuan sosial yang baik sangat diperlukan dalam kegiatan ini. Biasanya siswa akan tertarik dengan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki suatu instansi pendidikan. Membangun citra positif yang memiliki bekas di hati para calon konsumen agar mampu menggunakan jasa pendidikan kita dengan cara komunikasi personal. Hal yang harus kita hindari dalam melakukan kegiatan pemasaran jasa pendidikan adalah terlalu berlebihan dalam membuat janji-janji. Biasanya orang malah akan skeptis dan kurang percaya dengan jasa pendidikan kita. Strategi lainnya dalam melakukan pemasaran jasa pendidikan adalah kita harus menerapkan kompetensi khusus yang merupakan tindakan yang menunjukkan kelebihan kita yang lebih baik daripada pesaing. Lalu yang harus ditetapkan selanjutnya adalah persaingan yang menguntungkan atau yang memiliki arti, yaitu bahwa kita sebagai suatu instansi pendidikan harus mengembangkan suatu kegiatan agar kita lebih unggul daripada semua pesaing. Pemasaran jasa biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang belum memiliki nama di dalam lingkungan masyarakat. Pemasaran tersebut dilakukan untuk memperoleh pelanggan yang mau menggunakan jasa pendidikannya. Karena suatu lembaga tidak akan berarti apa-apa jika tidak memiliki orang yang menikmati jasanya.
Tetapi bukan berarti sekolah-sekolah besar yang sudah dikenal luas oleh masyarakat tidak melakukan pemasaran jasa pendidikan. Justru agar tidak tertinggal di era modern yang persaingannya sangat ketat ini, lembaga pendidikan besar pun harus tetap berinovasi agar tidak ditinggalkan oleh pengguna jasa mereka. Di era modern ini, pemasaran jasa pendidikan dapat memanfaatkan teknologi modern yang bisa digunakan oleh banyak orang. Contoh pemasaran jasa pendidikan dapat melakukan promosi melalui media sosial yang digandrungi oleh anak-anak muda. Meletakkan iklan di internet memudahkan kegiatan pemasaran jasa pendidikan karena lebih efisien dan mudah. Bisa dilakukan melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Namun yang kurang dari kegiatan pemasaran melalui internet adalah kurangnya kontak sosial secara langsung dengan calon konsumen. Yang perlu kita lakukan adalah aktif dan konsisten di media sosial yang kita gunakan. Harus selalu siaga apabila ada calon konsumen yang bertanya-tanya mengenai jasa pendidikan yang kita tawarkan agar memiliki efek yang sama dengan promosi secara langsung. Nah, kemudian strategi marketing sekolah atau lembaga pendidikan di masa pandemi. Marketing identik dengan produk yang diperjualbelikan untuk menarik konsumen. Produk yang biasa akan menjadi luar biasa. Satu di antaranya terletak pada strategi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana ketika marketing itu pada lembaga pendidikan? Seharusnya pengelola pendidikan wajib mempelajari strategi marketing sekolah. Karena lembaga pendidikan adalah lembaga sosial yang menawarkan jasa pada konsumen. Terlebih lembaga pendidikan produk yang ditawarkan adalah mutu sekolahnya. Oleh karena itu, pengembangan mutu sekolah harus disosialisasikan melalui marketing sekolah dengan strategi on target. Bisa diperhatikan sekolah yang semula maju dengan kualitas dan kuantitasnya kemudian tidak mampu berkompetensi. Bisa dipastikan akan turun dan bahkan gulung tikar. Sedangkan sekolah yang masih seumur jagung bisa berkembang secara kualitas dan kuantitas karena perencanaan yang bagus dan marketing untuk menarik serta memberikan kepuasan pada konsumen atau masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan dan berimplikasi pada lembaga pendidikan di Indonesia. Belajar dari rumah adalah solusi yang ditawarkan pemerintah dalam menyelamatkan dan menjaga kesehatan generasi bangsa. Hal ini sudah berlangsung hampir lebih dari 2 tahun, berjalan dengan berbagai risiko teknis maupun non-teknis, dari psikis maupun sosial. Akan tetapi, hal tersebut harus menjadi pembelajaran berarti untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif dalam setiap keadaan. Lembaga pendidikan dituntut untuk terus berkembang di situasi pandemi seperti ini untuk memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat. Nah, marketing menjadi salah satu penggerak kemajuan lembaga pendidikan dengan menawarkan dan meyakinkan masyarakat bahwa sekolah memiliki mutu yang bisa dimanfaatkan. Nah, beberapa keunggulan marketing yang dapat memajukan lembaga di era pandemi ini antara lain yang pertama adalah membuat brand sekolah. Branding dapat diartikan kombinasi antara keterampilan, pengalaman, dan suatu usaha untuk menciptakan merek dan karakteristik image yang unik serta spesifik. Ini merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk memberikan kepercayaan lebih pada lembaga pendidikan. Di antara hal sederhana untuk branding sekolah adalah membuat seragam yang keren, logo sekolah yang elegan,
kemudian tagline atau slogan yang bisa menghipnotis masyarakat, memanfaatkan media online seperti website, Facebook, Twitter, Instagram, blog, marketplace, email marketing, dan sebagainya. Media online di zaman digital, terlebih dalam masa pandemi, lebih efektif untuk promosi sekolah dengan cara menampilkan program-program sekolah yang terbaik, sehingga masyarakat bisa memilih yang terbaik dari yang paling baik. Yang kedua adalah menciptakan perbedaan. Sebagian orang masih alergi ketika mendengar kata perbedaan, karena di alam bawah sadar akan muncul kata-kata sinis, permusuhan, saling curiga. Padahal perbedaan itu melahirkan rahmat. Artinya akan terdapat banyak kreativitas dan inovasi. Bukankah kita lahir dari perantara orang tua yang berbeda? Nah, perbedaan tidak harus level elit, tetapi lebih harus mengakar atau bagian dari karakter sekolah itu sendiri. Dalam suatu sekolah, contoh ya, sekolah yang berbasis ICT akan menampilkan gaya pembelajaran dengan media online dan administrasi sekolah berbasis sistem informasi manajemen. Hal ini sesuai tuntutan pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan cara mengintegrasikan teknologi cyber baik fisik maupun non-fisik. Era digital menuntut kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, terlebih dalam dunia pendidikan yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah menguatkan solidaritas internal. Dunia marketing yang penuh dengan dinamika membutuhkan soliditas tim. Konsisten dan konsekuensi adalah kata kunci yang harus menjadi kekuatan dalam membangun kesuksesan. Hal ini juga berlaku pada marketing sekolah yang harus saling support dalam setiap program sekolah agar dapat dipromosikan atau dipresentasikan yang terbaik kepada masyarakat. Satu jalan bersama menuju gerbang kesuksesan dengan saling menguatkan, membangun komunikasi aktif dan kreativitas. Memberi saran dan masukan konstruktif juga akan memperkokoh misi lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat adalah melahirkan keunggulan. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki keunggulan masing-masing sesuai yang diharapkan. Keunggulan sekolah meliputi dua hal, yaitu yang pertama adalah keunggulan akademik yang berputar pada numerasi dan literasi. Dengan melakukan tes psikologi di awal masuk siswa baru, sekolah akan mengetahui lebih dini tentang kemampuan siswa dalam bidang akademik, ditambah dengan tes mata pelajaran tertentu yang dikehendaki sekolah. Selanjutnya, sekolah dapat memberikan materi private sesuai dengan kemampuan akademik siswa, sehingga setiap event dinas maupun non-dinas mampu bersaing meraih prestasi akademik. Yang kedua, keunggulan non-akademik yang lebih mengarahkan siswa pada aspek skill melalui kegiatan ekstrakurikuler. Terlebih pemerintah membuat program double track berdasarkan peraturan gubernur nomor 139 tahun 2018 adalah sekolah yang menyelenggarakan dua program pendidikan, yaitu pendidikan formal dan program pendidikan kewirausahaan pada tingkat menengah atas. Hal ini bisa menjadi ruang untuk lembaga pendidikan swasta yang bisa lebih membekali siswa dengan skill sesuai dengan keahlian yang ada di masyarakat sekitar sekolah. Tujuan dari program double track ini untuk mengurangi angka pengangguran setelah lulus dari sekolah menengah atas, khususnya untuk siswa yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, pertanyaan yang keempat, mengapa lembaga pendidikan sangat perlu untuk dipasarkan? Dewasa ini, jasa pendidikan memegang peranan vital dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, minat dan perhatian pada aspek kualitas jasa pendidikan bisa dikatakan baru berkembang dalam 1 dekade terakhir ini.
Keberhasilan jasa pendidikan ditentukan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan tersebut, baik itu siswa ataupun peserta didiknya. Selain itu, hal yang terpenting dalam keberhasilan jasa pendidikan adalah pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dengan adanya pemasaran yang baik, maka lembaga pendidikan yang kita pimpin dapat diperkenalkan dan diketahui oleh konsumen, sehingga mereka berminat dengan lembaga pendidikan yang kita tawarkan. Seperti pepatah yang kita ketahui, tak kenal maka tak sayang, pemasaran jasa pendidikan saat ini sangat penting karena seiring dengan perkembangan zaman seperti di era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia telah merasa bahwa pendidikan sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, mereka lebih selektif di dalam memilih lembaga pendidikan. Terkadang banyak masyarakat Indonesia yang memilih kuliah di luar negeri meskipun dengan harga yang sangat mahal. Oleh sebab itu, maka lembaga pendidikan haruslah jeli terhadap permasalahan tersebut. Lembaga pendidikan perlu mengadakan kerjasama dengan universitas luar negeri sehingga lulusan lembaga pendidikan tersebut akan mendapatkan gelar double degree. Kerjasama ini perlu dipromosikan kepada seluruh konsumen agar mereka mengetahui dan mereka dapat memilih lembaga pendidikan kita sehingga dapat menghemat biaya pendidikan. Perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi karena dengan adanya perkembangan teknologi, lembaga pendidikan dapat memanfaatkannya guna menunjang keunggulan dari suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat menggunakan metode pemasaran dengan menggunakan e-commerce. E-commerce merupakan terobosan baru dalam dunia informasi karena dapat memberikan suatu informasi dalam bentuk lebih menarik, menyenangkan, dan online setiap saat tanpa batas waktu. Asalkan semua perangkat teknologinya sudah memenuhi. Dengan memanfaatkan e-commerce, lembaga pendidikan dapat mempromosikan keunggulan yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut, sehingga kita dapat menarik minat konsumen bukan hanya dari konsumen bawah, menengah, tetapi juga konsumen tingkat atas. Persaingan di dunia pendidikan saat ini semakin ketat. Sekarang telah muncul sekolah-sekolah unggulan serta waralaba asing di Indonesia. Oleh sebab itu, apabila suatu lembaga pendidikan tidak melakukan pemasaran, maka lembaga pendidikan tersebut akan bangkrut dan akan dilupakan oleh konsumen. Lembaga pendidikan harus dapat menawarkan bukan hanya produk utama yaitu belajar seperti lainnya, tapi juga harus dapat menawarkan produk lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, les bahasa, ataupun les tambahan lainnya yang menarik bagi konsumen, sehingga menjadi satu paket yang beragam isinya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pemasaran adalah menentukan segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Dengan ini, kita dapat mengetahui jenis konsumen yang akan kita pilih. Yang kedua adalah targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki, dan positioning, yaitu penetapan posisi pasar yang bertujuan untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Dengan memperhatikan ketiga unsur tadi, maka lembaga pendidikan dapat memprediksi keberhasilan atau tidaknya lembaga tersebut nantinya. Pemasaran sangat penting karena dengan adanya pemasaran, maka lembaga pendidikan dapat mengetahui selera dan kebutuhan konsumen secara baik.
sehingga kita dapat membuat up to date lulusan lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, ada juga ya pendapat yang mengatakan bahwa karena sebuah perusahaan yang ingin menawarkan produk yang dihasilkannya baik berupa barang maupun jasa, perlu melakukan kegiatan pemasaran atau promo ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar para calon konsumen bisa mengetahui apa yang kita tawarkan. Proses pemasaran dalam sejumlah usaha memiliki peranan yang sangat vital. Hal ini disebabkan karena sasaran kita atau konsumen hanya akan memperoleh informasi tentang barang atau jasa yang kita layankan dari proses pemasaran baik secara langsung maupun melalui media. Begitu juga halnya dengan lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang ingin dikenal masyarakat luas harus mampu melakukan berbagai terobosan. Tuntutan yang paling diharapkan dari konsumen pada lembaga pendidikan adalah terjaminnya kualitas baik secara akademis maupun administratifnya. Selain mutu dari kualitas, layanan pemasaran di era ini sangat memegang peranan penting. Dengan sangat pesatnya dunia teknologi informasi, maka perlombaan dan perang kecepatan serta ketepatan dalam menarik minat konsumen menjadi faktor yang menentukan perkembangan lembaga pendidikan pada jenjang berikutnya. Pertanyaan yang menjadi topik adalah mengapa lembaga pendidikan perlu dipasarkan. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi proses pemasaran lembaga pendidikan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah globalisasi. Perubahan dan perkembangan terhadap semua kebutuhan hidup dan arus teknologi mengisyaratkan kebebasan mendapatkan akses dalam berbagai hal kebutuhan. Hal ini menjadi tuntutan tersendiri bagi lembaga pendidikan untuk membuktikan kemampuannya bersaing di dunia global dengan lembaga yang sejenis. Kebebasan ini memudahkan para konsumen dalam menentukan pilihannya. Penawaran dan jasa layanan kualitas terbaik dari lembaga pendidikan tentunya akan sangat menarik dan memiliki minat terbaik dari para calon konsumen. Proses memperkenalkan lembaga pendidikan terhadap masyarakat secara luas tanpa batas menjadi pangkal dan tolak ukur seberapa besar minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang kita kelola. Yang kedua adalah double degree. Kemampuan variatif antara lembaga pendidikan menjadi bahan studi untuk membandingkan dan saling mendukung antar lembaga pendidikan. Hal ini sangat mendukung bagi setiap lembaga pendidikan yang mampu menjalin kerjasama untuk saling meningkatkan mutu dan kualitas baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Kerjasama yang dibangun adalah sebagai salah satu proses pemasaran sebuah lembaga pendidikan. Apabila sebuah lembaga pendidikan mampu menawarkan sebuah kemampuan yang lebih atau sarana yang unggul terhadap lembaga pendidikan lain, akan menjadi daya purna jual tersendiri bagi lembaga pendidikan itu. Yang ketiga adalah waralaba asing. Banyaknya bermunculan lembaga pendidikan non-formal menjadi indikasi yang sangat serius bagi lembaga pendidikan formal. Hal ini mungkin menjadi dampak dari kemampuan lembaga pendidikan formal dalam memberikan pelayanan terhadap anak didik. Apabila lembaga pendidikan formal tidak mampu memenuhi tugas dan fungsinya, kemungkinan bisa terjadi kepercayaan masyarakat terhadap sekolah semakin menghilang dan lebih memilih tempat les atau kursus untuk membekali keterampilan dan kemampuan anaknya. Untuk mengantisipasi hal ini, seyogyanya lembaga pendidikan harus mampu menempatkan dirinya sebagai wadah untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh anak didik.
Mutu serta kualitas layanan menjadi masalah yang harus segera dijawab oleh setiap lembaga pendidikan. Keterkaitan dengan pemasaran ini adalah peluang yang harus dipahami oleh setiap lembaga pendidikan. Gencarnya penawaran yang dilakukan oleh waralaba menjadikan ia mampu merebut minat dan hati konsumen dalam memilih tempat pendidikan. Yang keempat adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat semakin menuntut kecepatan dan ketepatan dalam berbagai kegiatan untuk memberikan dan memperoleh berbagai informasi. Lembaga pendidikan yang bergerak dalam usaha menawarkan jasa pendidikan sangat perlu memahami dan mengikuti segala bentuk perubahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Kemampuan layanan teknologi informasi yang dapat diberikan oleh lembaga pendidikan pada saat ini menjadi tolak ukur kualitas kemajuan yang ada di lembaga tersebut. Dengan adanya teknologi informasi, baik bagi konsumen maupun bagi lembaga, akan mudah dalam mengakses informasi. Kemudahan akses informasi akan mempermudah masyarakat dalam mengenali jasa yang kita tawarkan. Selain itu, komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat dan konsumen bisa terjalin lebih erat. Yang kelima, perubahan menjadi badan usaha atau BHMN. Di era perkembangan dan modernisasi ini, lembaga pendidikan tidak hanya berdiri sebagai lembaga sosial, akan tetapi ia harus mampu menjadi wadah sebagai tempat dalam proses penunjang perekonomian bagi seluruh masyarakat di sekolah. Kemampuan lembaga pendidikan dalam menjalin kerjasama dengan pihak organisasi lain yang memberikan keuntungan akan memuluskan perjalanan lembaga pendidikan itu menjadi BHMN. Dalam proses penempatan lembaga pendidikan sebagai BHMN adalah bagaimana sekolah tersebut menjalin kerjasama dengan pihak tertentu yang menunjang proses operasionalisasi pendidikan. Dalam menjalin kerjasama tidak lepas dari kegiatan pemasaran, sehingga organisasi yang ada di sekitar mendapatkan informasi tentang apa yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai mengapa sih lembaga pendidikan sangat perlu dipasarkan. Tapi yang lebih utama dan harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman, bahwa kita sebagai tenaga pendidik tentu haruslah melakukan berbagai inovasi atau gebrakan-gebrakan yang tidak hanya untuk memajukan lembaga pendidikan yang kita miliki, tapi juga untuk merangsang animo atau minat dari siswa itu sendiri. Karena berhasil atau tidaknya, sukses atau tidaknya lembaga pendidikan yang kita miliki itu bergantung bagaimana hasil dari siswanya, ya. Jadi apakah siswa tersebut mengalami peningkatan dalam prestasi belajar atau malah mengalami penurunan. Apabila mengalami peningkatan dalam prestasi belajar, tentu hal itu akan menjadikan keuntungan tersendiri bagi lembaga pendidikan milik kita. Namun kebalikannya atau sebaliknya, apabila prestasi siswa lembaga pendidikan kita ternyata mengalami penurunan di sekolahnya, tentu itu pun akan memberikan dampak yang negatif bagi lembaga pendidikan kita atau lembaga bimbingan belajar milik kita, ya. Nah, demikian. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, mengapa strategi pemasaran jasa itu sangat penting? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fungsi strategi pemasaran bagi sebuah bisnis sifatnya sangat penting,
karena mampu meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Harga barang dan jasa menjadi bertambah nilainya akibat pemasaran yang tepat sasaran. Ada 3 faktor yang mempengaruhi harga barang dan jasa, yaitu produksi, pemasaran, dan konsumsi. Strategi pemasaran adalah jembatan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Secara garis besar, fungsi strategi pemasaran terdiri atas 4, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi pengembangan bisnis. Melihat peluang dengan cara berbeda adalah salah satu fungsi strategi pemasaran yang mempengaruhi kelangsungan bisnis teman-teman di masa mendatang. Peluang tidak selalu ada pada permintaan pasar, tapi juga diciptakan sendiri oleh pelaku usaha. Bagaimana caranya? Dengan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat menggebrak pasar dengan inovasi terbaru. Sehingga kondisi ini membuat konsumen yang awalnya merasa tidak butuh membeli sesuatu menjadi tergerak untuk membeli. Inovasi tidak bisa datang begitu saja. Dibutuhkan tim khusus di dalam perusahaan yang fungsinya adalah melakukan survei pasar. Apa yang konsumen butuhkan saat ini dan di saat mendatang bisa menjadi acuan kalian untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih besar. Contoh kecilnya adalah konsumen sebenarnya tidak perlu mengikuti sebuah lembaga bimbingan belajar ya. Namun dengan strategi pemasaran yang tepat akan meyakinkan konsumen atau orang tua siswa bahwa lembaga bimbingan belajar adalah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak mereka di sekolah. Jadi kita menekankan kepada fungsi dari lembaga bimbingan belajar milik kita ya. Nah, yang kedua, membuat koordinasi tim lebih efektif. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan bisnis yang berbeda-beda. Begitu pula dengan strategi pemasaran yang dibuat. Dengan adanya strategi pemasaran, koordinasi tim menjadi lebih baik dan terarah untuk mencapai tujuan yang sama. Fungsi strategi pemasaran di sini adalah sebagai alat untuk mengatur arah di setiap divisi agar mampu bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, jika ada permintaan untuk suatu kelas yang tinggi, strategi pemasaran mampu membuat koordinasi antara divisi atau antara bagian akademik dengan bagian pemasaran. Tujuannya adalah agar konsumen atau calon siswa dapat menerima pelayanan dengan baik. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan tentu tidak akan berkembang. Disinilah fungsi strategi pemasaran digital yang krusial, yaitu menentukan tujuan perusahaan secara jelas. Strategi pemasaran tidak hanya dipakai untuk alat mencapai tujuan, namun juga merumuskan tujuan itu sendiri, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan perusahaan adalah sesuatu yang bersifat kuantitatif, sehingga indikator keberhasilannya harus dapat diukur. Nah, misalnya target pemasaran atau target penjualan, target konsumen, dan target pemasukan. Jika tujuan tersebut dapat tercapai, nilai ekonomi perusahaan juga dapat ikut meningkat. Yang keempat adalah mengawasi kegiatan pemasaran. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan perusahaan, pemasaran perusahaan dibutuhkan pengawasan yang efektif. Pengawasan di sini artinya adalah perhatian yang jelas sehingga potensi dari setiap anggota bisa terdeteksi dan digunakan untuk mendukung perusahaan mencapai tujuan. Fungsi strategi pemasaran harus mampu melihat potensi dari setiap anggotanya. Untuk menambah semangat, perusahaan dapat menerapkan konsep reward,
untuk mereka yang mampu mencapai target penjualan. Saat fungsi strategi pemasaran sudah berjalan dengan baik, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik pula, sehingga perusahaan tidak hanya mampu mendapatkan keuntungan, namun juga bisnis dapat berjalan lebih panjang. Untuk memelihara sebuah bisnis dalam jangka panjang, dibutuhkan pengelolaan keuangan dengan baik, agar transaksi bisnis Anda bisa lebih jelas. Nah, ada beberapa aplikasi accounting yang bisa teman-teman download atau bisa teman-teman pelajari, baik itu di Google ataupun di aplikasi store ya. Nah, ini bisa menjadi referensi tersendiri. Jadi teman-teman bisa memilih aplikasi apa yang memang cocok diterapkan untuk lembaga bimbingan belajar milik teman-teman. Nah, ada strategi untuk promosi lembaga bimbingan belajar yang mungkin bisa teman-teman terapkan pada lembaga bimbingan belajar milik teman-teman. Meskipun banyak bisnis gulung tikar akibat datangnya pandemi, namun ada beberapa sektor bisnis yang bisa dikatakan subur untuk dijalankan. Jika diamati dengan seksama, sektor pendidikan formal saat ini berulang kali menyesuaikan sistem belajar peserta didik agar ketercapaian kompetensi dasar bisa terrealisasikan. Pergantian sistem pembelajaran ini mengakibatkan adanya kekurangpuasan sebagian besar peserta didik yang mendapatkan materi di sekolah secara terbatas, dikarenakan pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang mencari alternatif pembelajaran lain untuk melengkapi materi pembelajaran di sekolah, baik berupa lembaga bimbingan belajar, kursus online, dan kegiatan serupa lainnya. Konsep ekonomi yang menjelaskan fenomena tadi adalah jika diposisikan bahwa konsumen berupa pelajar yang menginginkan materi tambahan di luar sekolah, maka bimbingan belajar di luar sekolah adalah sebuah permintaan pasar. Nah, sehingga jika ada permintaan, tentunya terdapat penawaran agar konsep supply and demand bisa terpenuhi. Selain itu, prospek bisnis lembaga bimbingan belajar di era pandemi saat ini sangat bagus ya. Saya membuktikannya karena akan sangat banyak bisnis-bisnis serupa lain yang akan menjadi pesaing dalam membangun lembaga bimbingan belajar. Namun, dalam berbisnis terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi kelayakannya. Hal ini disebut sebagai studi kelayakan bisnis. Aspek yang pertama adalah aspek hukum, yaitu terkait dengan legalitas suatu bisnis yang bisa dijadikan dasar kepercayaan oleh pelanggan. Yang kedua adalah aspek manajemen, yaitu mencakup pengelolaan operasional dan juga sumber daya manusia. Yang ketiga adalah aspek keuangan. Aspek keuangan juga perlu diperhatikan karena keuangan adalah inti dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah aspek pasar dan pemasaran, yaitu upaya dalam menjangkau pelanggan atau konsumen untuk memakai produk berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika semua aspek sudah dinilai bagus, maka usaha atau bisnis dapat dijalankan. Salah satu aspek studi kelayakan usaha adalah aspek pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang merupakan sebuah rangkaian mulai dari proses penciptaan, pengkomunikasian, dan penyampaian sampai kepada pertukaran penawaran yang bernilai tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pemasaran sejatinya adalah suatu hal pengkomunikasian sebuah produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang disediakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran. Ada analisis pasar, segmentasi pasar, analisis pesaing, dan promosi.
Nah, pokok pembahasan kali ini adalah promosi dengan jenis bisnis berupa bimbingan belajar. Promosi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan pelanggan dengan cara menunjukkan produk berupa barang atau jasa dari perusahaan, sehingga dapat menarik pelanggan untuk membelinya atau untuk bergabung ya. Tujuan adanya promosi ini sudah jelas, untuk meningkatkan angka penjualan suatu produk. Jika produk berupa barang, maka peningkatan penjualan diindikasikan dengan jumlah barang yang laku terjual. Namun, jika produk berupa jasa, peningkatan penjualan diindikasikan dengan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa yang disediakan. Nah, agar jumlah pelanggan yang menggunakan jasa mentoring bimbingan belajar meningkat, diperlukan beberapa strategi promosi yang didasarkan pada latar belakang suatu bimbingan belajar yang akan dipromosikan. Nah, hal ini sangat umum dilakukan oleh brand-brand lembaga bimbingan belajar yang sudah memiliki banyak cabang dan juga merupakan lembaga bimbingan belajar besar. Namun, bukan berarti sebuah lembaga bimbingan yang kecil atau masih dalam masa perintisan tidak dapat melakukan strategi ini. Lembaga bimbingan yang besar dapat dipastikan memulai usahanya dengan strategi promosi yang dilakukan dari sekolah ke sekolah lainnya. Fakta bahwa kegiatan promosi ini masih berjalan adalah bukti dari efektivitas strategi promosi yang pertama. Kelebihan dari strategi promosi berupa sosialisasi langsung dengan sekolah sehingga tidak menutup kemungkinan akan adanya simbiosis yang saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan lembaga bimbingan belajar. Sebagai contoh adalah memberikan diskon khusus bagi siswa yang berprestasi, bagi siswa kurang mampu atau jenis simbiosis lainnya. Namun, kekurangan dari strategi promosi ini adalah prosesnya memerlukan waktu dan energi yang sangat banyak. Karena promosi dilaksanakan langsung dengan datang ke sekolah. Nah, yang berikutnya adalah promosi melalui media sosial. Zaman dimana sangat jarang ditemui masyarakat yang tidak menggunakan media digital seperti saat ini, membuat strategi pemasaran suatu produk menjadi tren di kalangan pebisnis. Sosial media mengubah ruang dan waktu yang terbatas menjadi tidak terbatas. Dalam artian kegiatan apapun yang tersedia di dalam sosial media bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini yang menjadi poin tambahan untuk strategi promosi bimbingan belajar. Penggunaan sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, atau Twitter tentunya lebih menarik dari sudut pandang usia-usia pelajar yang akan menjadi calon pelanggan. Sebagai contoh untuk platform YouTube, lembaga bimbingan belajar bisa menyediakan beberapa kasus unik beserta pembahasannya. Contoh lain adalah membuat desain unik di Instagram yang menampilkan bagian-bagian penting atau metode cepat pengerjaan soal dalam suatu konsep atau yang lainnya. Kelebihan dari strategi ini adalah tidak memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk mempromosikan bimbingan belajar suatu perusahaan. Namun kelemahannya adalah desain serta konten dari sosial media harus unik dan bagus, sehingga memerlukan seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, yang berikutnya adalah dengan membuat event besar seperti tryout. Event besar seperti pelaksanaan tryout pelajar, bootcamp kepemimpinan, dan yang lainnya tentu memiliki dampak yang sangat besar terhadap eksistensi brand suatu lembaga bimbingan belajar di masyarakat. Pelaksanaannya akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap suatu lembaga bimbingan belajar menjadi lebih baik dan lebih profesional. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat secara independen ataupun bermitra dengan perusahaan lain yang memiliki jenis bisnis berbeda sesuai kebutuhan acara yang akan diselenggarakan.
Kelebihan dari strategi ini adalah perusahaan dapat dengan baik menjalin kemitraan dengan perusahaan lain yang nantinya dapat dipakai untuk melaksanakan promosi skala besar kembali. Namun kekurangannya pada strategi ini adalah biaya yang diperlukan tentu sangat banyak, sehingga perusahaan harus memiliki cukup dana pembiayaan untuk pelaksanaannya. Selanjutnya adalah dengan mengikuti bazar pendidikan. Pada umumnya, penyelenggaraan bazar pendidikan oleh suatu lembaga pendidikan daerah atau pusat juga memperkenankan lembaga bimbingan belajar untuk menghadiri dan mendirikan stand untuk mempromosikan perusahaannya. Tentu kesempatan ini akan meningkatkan nilai dari lembaga bimbingan belajar di masyarakat. Kelebihan dari strategi ini adalah cakupan promosi yang lebih luas, walaupun tidak seluas sosial media. Namun terdapat juga dorongan dari pihak ketiga seperti guru kepada peserta didik untuk memakai jasa dari bimbingan belajar perusahaan. Kekurangannya adalah strategi ini tidak dapat dilaksanakan sewaktu-waktu karena penyelenggara bukan dari perusahaan. Yang terakhir adalah word of mouth marketing. Dalam suatu perusahaan, kepuasan pelanggan sangat penting karena bisa dijadikan salah satu upaya pemasaran. Karena istilah word of marketing bisa terjadi akibat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang disediakan oleh suatu perusahaan. Bimbingan belajar merupakan suatu usaha dalam bentuk jasa. Oleh karena itu, yang akan dinikmati kemanfaatannya tentu saja adalah jasa dari lembaga pendidikan berupa tutor yang baik. Oke, nah teman-teman, demikianlah tadi video pertanyaan, penjelasan dari pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan atau teman-teman sampaikan baik itu di grup maupun di kolom komentar. Terus berikan masukan berupa pertanyaan-pertanyaan mungkin bagi teman-teman yang baru ingin membuka bimbingan belajar atau ada kesulitan-kesulitan yang teman-teman hadapi saat saat menjalankan bisnis bimbingan belajar. Bisa teman-teman sharing ya, tanyakan langsung baik itu di grup Telegram yang linknya bisa teman-teman dapatkan di di platform-platform prakerja ataupun melalui tayangan-tayangan YouTube ya. Setiap minggunya insya Allah saya akan secara kontinu menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan juga di sini saya ingin mengingatkan bahwa apabila teman-teman sudah memilih suatu kelas, maka selesaikan kelas tersebut ya, karena sertifikat pelatihan baru akan keluar apabila teman-teman sudah menyelesaikan pembelajaran atau pelatihan di kelas itu. Namun mungkin ada beberapa kendala ya, kendala yang paling sering mungkin dihadapi oleh teman-teman dan sering saya dengar itu biasanya di maintenance-nya atau di sistemnya ya. Ada yang belum selesai atau sudah selesai pembelajaran tapi tidak bisa memberikan ulasan dan lain sebagainya ya. Untuk itu bagi teman-teman yang sudah bergabung di kelas, saya sarankan untuk join di Telegram atau di grup kelas yang sudah disediakan, supaya teman-teman bisa dengan mudah menyampaikan kendala yang teman-teman hadapi. Mungkin di grup tersebut kita bisa sharing atau ada masukan atau pendapat dari teman-teman yang lain, dan tentu saja dari pihak akademinya sendiri pun akan dengan sigap menangani atau merespon kendala yang teman-teman hadapi. Tidak perlu panik, dan juga saya ingin menyampaikan di sini bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya. Karena apa?
terutama untuk kelas bimbingan belajar membangun bisnis bimbingan belajar ini ya. Jadi banyak sekali keuntungan atau keunggulan dari membangun bisnis bimbingan belajar. Salah satunya adalah teman-teman tetap dapat melakukan aktivitas pekerjaan teman-teman tanpa dengan adanya pemasukan tambahan gitu. Dan bagi ibu rumah tangga pun juga tidak ada kendala yang signifikan, karena teman-teman sebagai ibu rumah tangga juga bisa tetap melakukan pekerjaan, lakukan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah, mengurus keluarga, anak, suami, dan sebagainya, namun tetap dapat menghasilkan pendapatan. Dan sistem bimbingan belajar ini juga sudah banyak ada yang menggunakan sistem franchise. Jadi teman-teman tidak perlu sibuk memikirkan konsepnya, kemudian modulnya dan sebagainya. Semua sudah disediakan oleh si pemberi franchise itu ya, atau penyedia franchise itu. Oke, terus semangat, jangan putus asa. Kita di sini sharing, bertanya itu lebih baik daripada teman-teman akan mendapatkan kebingungan lainnya. Karena pada saat teman-teman mendapatkan kebingungan atau bimbang dengan apa yang sudah teman-teman jalani, namun dipaksa, itu dampaknya kurang baik ya. Jadi ada baiknya kita sering berdiskusi, kita sering sharing, kita sering berdialog ya. Selain menambahkan pengetahuan, juga masalah-masalah kita hadapi dalam membangun bisnis ini, insya Allah akan terpecahkan ya. Jangan lupa terus berdoa. Kemudian saya secara pribadi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi demi materi masih kurang berkenan di teman-teman sekalian. Apabila teman-teman masih ada ganjelan atau kurang jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan, bisa teman-teman tanyakan secara langsung, baik melalui Instagram, melalui Telegram, melalui komentar ya yang ada di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta kita diberikan kesuksesan dalam menjalankan bisnis kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.